Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan. Mari kita mulai dengan membahas soal pertama. Sebelum amandemen, pasal 28 hanya memberikan kebebasan rakyat Indonesia sebagai makhluk sosial untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun setelah amandemen, pasal 28 menjamin hak asasi manusia seluruhnya. Pada pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu pengamalan pasal ini yaitu, di sini kata kuncinya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Lalu kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berakhir ricuh. Ini tidak sesuai ya. Yang kedua, ketua organisasi muda-mudi menetapkan aturan denda bagi anggotanya yang tidak menghadiri rapat. Ini juga tidak sesuai. Selanjutnya, Budi, Laras, Eno, dan Citra sedang mendiskusikan rencana perayaan HUT RI di kampungnya. Nah, di sini ada kata-kata mendiskusikan. Siapa yang mendiskusikannya? Budi, Laras, Eno, dan Citra. Oke, kita simpan dulu. Kemudian opsi D, Lulu kesal karena pendapat yang dia sampaikan tidak disetujui oleh anggota rapat lainnya. Ini kurang sesuai. Kemudian yang E, Tian memberikan sejumlah uang kepada Eko dan sebagai gantinya Eko harus mendukungnya dalam pemilihan ketua RT. Nah, ini juga tidak sesuai ya. Jadi yang paling sesuai di antara kelima opsi ini yaitu opsi C, di mana Budi, Laras, Eno, dan Citra ini sedang mendiskusikan. Nah, di sini ada poin mereka berkumpul, kemudian saling mengeluarkan pendapat dalam diskusi tersebut, baik itu dalam lisan maupun tulisan. Jadi opsi yang benar adalah C. Nomor 2, pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Di lingkungan masyarakat, kegiatan apa yang sesuai dengan pasal di atas tersebut? Oke, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Di sini ada kata-kata ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Kita cari implementasinya. Nah, dari kelima opsi ini, mana kegiatan yang menggambarkan usaha pertahanan dan keamanan negara yang merupakan bentuk implementasi dari pasal 30 ayat 1 ini? Opsi A, orang tua mendidik anaknya di rumah agar mendapat nilai ujian yang bagus. Ini kurang sesuai. Yang B, warga desa Sumberjo pada hari Minggu mengadakan acara gotong royong bersama. Juga kurang sesuai. Opsi C, warga RT 1 mencari dana untuk membangun masjid yang ada di desanya. Ini kurang sesuai. Opsi D, warga desa Winong setiap malam melaksanakan ronda malam demi menjaga keamanan lingkungan dari tindakan kejahatan. Oke, ini ada kata-kata melaksanakan ronda malam demi menjaga keamanan lingkungan dari tindak kejahatan. Nah, jawabannya yang paling sesuai dengan pasal 30 ayat 1 ini yaitu opsi D ya. Karena di sini ada ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan karena warga desa Winong ini merupakan warga negara yang ikut serta melaksanakan ronda malam demi menjaga keamanan lingkungan dari tindak kejahatan. Next, nomor 3. Peran pemerintah dalam urusan keagamaan merupakan bukti adanya penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Konstitusi UUD NKRI tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang dalam penerapannya warga negara ... Di sini kata kuncinya yaitu peran pemerintah dalam urusan keagamaan serta penerapan paham konstitusionalisme. Nah, di sini tidak disebutkan isi dari pasal 29 ayat 2. Apabila teman-teman hafal isi pasal dan ayatnya, itu lebih bagus. Tapi apabila teman-teman tidak hafal, kita coba cari di antara kelima opsi ini mana yang sesuai dengan jawabannya. Pertama, bebas untuk mengatur ajaran agama lain, itu tidak ya. Kemudian hak setiap warga negara untuk membuat agama sendiri.
Itu kurang sesuai. Kemudian yang opsi C, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini bisa jadi. Opsi D, berhak mendiskriminasi agama lain yang bertentangan. Ini tidak tepat. Yang E, bebas mendirikan tempat ibadah dimanapun tanpa izin. Tanpa izin ini salah ya. Kalau kita lihat dari kelima opsi ini, yang paling sesuai yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Untuk membuktikannya, kita coba buka pasal 29 ayat 2. Isinya yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi benar ya jawabannya, yaitu yang C. Soal nomor 4. Salah satu daerah di Indonesia akan menyelenggarakan suatu acara dalam rangka memperingati hari jadi daerahnya. Pemerintah daerah setempat mengundang beberapa tokoh perwakilan dari anggota lembaga negara. Bu Rani anggota DPR, Pak Budi anggota DPD, Pak Ranu anggota BPK, dan Bu Sinta anggota Komisi Yudisial. Saat menghadiri acara tersebut, dua orang meminta izin untuk pulang terlebih dahulu karena akan menghadiri sidang MPR di Jakarta. Orang yang dapat menerima izin untuk meninggalkan acara tersebut dan mengikuti rapat MPR adalah di sini kata kuncinya yaitu Bu Rani anggota DPR, Pak Budi anggota DPD, Pak Ranu anggota BPK, dan Bu Sinta anggota Komisi Yudisial. Di antara keempat orang ini, mana yang merupakan anggota MPR? Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui siapa saja anggota MPR. Jawabannya ada di pasal 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan. Nah, tadi yang merupakan anggota DPR adalah Bu Rani dan Pak Budi. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 5. Presiden Soeharto memegang jabatan lebih dari 30 tahun melalui pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi melakukan pemilihan presiden sejak tahun 2004. Dan pada tahun itu, Indonesia pertama kali memiliki presiden berdasarkan pilihan rakyat. Perubahan kewenangan MPR disebabkan karena soal ini membahas tentang pemilihan presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, namun setelah amandemen UUD 1945, hal itu berubah. Indonesia memiliki presiden berdasarkan pilihan rakyat. Dari kata-kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan demokrasi, karena sejak tahun 2004 pemilihan presiden dilakukan dengan cara demokrasi, yang dimana demokrasi ini merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk membuktikan bahwa jawabannya benar berada di tangan rakyat, kita coba cek pasal 1. Di ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi jelas ya bahwa jawabannya yaitu opsi A. Oke, sekian dulu untuk pembahasan tes wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman yang akan melaksanakan seleksi. Mudah-mudahan lancar dan diberi kemudahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.